Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan asisten-asisten yang melihat presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Lab Desain Interaksi. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas satu tentang analisis perangkat lunak yang kami pilih. Perangkat lunak yang kami pilih di sini adalah perangkat lunak Canva, karena menurut kami perangkat lunak Canva ini sering ada di kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Rionaldo Kesi Pandita dari NIM 1962504. Saya Rijal Kholis Al-Ausad dengan NIM 196250054. Saya Muhammad Muhagifari, NIM 1962594. Perkenalkan, saya Muhammad Abduh dengan NIM 196252204. Oke, next. Jadi, apa itu Canva? Nah, Canva itu adalah sebuah platform desain grafis online yang memungkinkan penggunanya membuat desain grafis tanpa memerlukan keahlian desain yang terlalu tinggi. Kan seperti kayak kalau aplikasi desain grafis lainnya seperti Photoshop dan lain-lain itu memerlukan jam terbang yang tinggi. Dengan interface atau antarmuka drag and drop dan berbagai template yang sudah siap pakai, Canva ini mempermudah pengguna untuk membuat desain media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan kerap kali dipergunakan di berbagai kompetisi lomba. Canva ini sangat populer di berbagai kalangan karena kemudahan penggunaannya dan fitur kolaborasi yang memungkinkan tim bekerja sama secara real time. Canva ini berdiri pada tahun 2012 di Australia oleh Melanie Perkins. Ide untuk Canva ini muncul ketika Melanie menyadari betapa sulitnya bagi orang-orang untuk menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop dan Illustrator. Nah, dan dia saat itu melihat peluang untuk menciptakan, oh gimana sih kalau kita bikin alat desain yang lebih sederhana dan mudah untuk digunakan. Okay, next. Jadi sesuai dengan tugas pertama kali ini, tugasnya adalah menganalisis aplikasi Canva ini sesuai dengan 10 prinsip desain atau 10 usability heuristics. Dan juga kita akan menganalisis user experience atau pengalaman kita saat menggunakan aplikasi Canva ini, software Canva ini. Nah, yang pertama, visibility of system status atau visibilitas sistem yang terlihat. Nah, kelebihannya ini, pertama, Canva ini memberikan feedback yang jelas untuk visibilitas sistem. Nah, terlihat dari contoh di sini ada tulisan semua perubahan disimpan ketika kita menge-save suatu desain di Canva. Nah, jadi ada notifikasi penyimpanan autosave-nya, terdapat icon awan dan teks tersebut saat di hover. Nah, hal ini itu memberikan rasa aman kepada pengguna dan pengguna itu jadi gak ragu gitu apakah ini file udah kesimpan atau kita itu sebenarnya gak kena autosave gitu. Nah, yang kedua, indikator proses dan seleksi objek. Nah, pertama itu kalau mengupload atau mendownload file di Canva, nah, ada progress bar yang terlihat gitu. Jadi ada animasi berwarna-warni, maaf untuk apa ilustrasinya belum ditampilkan di PowerPoint PPT ini. Nah, dan terus saat seleksinya itu ketika objek dipilih, nah ada kotak pembatas berwarna ungu yang menunjukkan bahwa objek tersebut yang sedang di-drag oleh kita. Selanjutnya Canva juga memberikan informasi visual langsung tentang apa yang sedang terjadi dan objek mana yang sedang aktif diedit, mencegah kesalahan. Nah, jadi misalnya sedang memilih sesuatu, nah itu ada nama kalian dan kalian itu sedang terlihat bahwa mengedit suatu elemen tersebut. Next. Yang sekarang adalah aspek yang kurang sesuai dengan poin pertama dari software Canva ini. Yang pertama adalah uh, status sinkronisasi pada kolaborasi real time di Canva itu masih belum terlalu perfect. Atau istilahnya jika kita mengupload suatu file dan mengeditnya di satu HP, nama ke teman kita yang sedang berkolaborasi ini tidak bisa melihat proses bahwa kita sedang mengedit hal tersebut. Yang mana hal tersebut itu membuat teman kita yang tidak menerima progres tersebut bertanya kayak, ini apakah udah final atau dia itu masih ngedit file ini ya masih proses gitu. Nah, itu masih kurang kan di situ. Nah, yang mungkin untuk saran perbaikannya ya tambahkan progres juga gitu untuk kolaborasi real time-nya gitu. Match between system and the real world. Nah, apa sih maksudnya dari poin kedua ini? Maksudnya adalah bahwa Canva ini merepresentasikan hal yang ada di dunia nyata. Nah, yang pertama itu dilihat dari ikonnya yang universal dan familiar. Nah, jika kita melihat ikon hapus salin gaya di sini, pasti sangat relevan dengan ikon tong sampah di sisinya karena di dunia nyata jika kita ingin menghapus atau membuang sesuatu itu ke tong sampah. Jadi pengguna seperti terbayang di user experience-nya. Nah, terus juga ada icon kuas dan karena hal ini pengguna itu tidak perlu belajar lagi arti dari icon di awal gitu. Jadi misal tidak ada tanda hapus, pengguna ini jika melihat icon tong sampah sudah mengetahui bahwa oh ini fitur untuk menghapus suatu elemen gitu. Nah, yang kedua ada konsep layers, lapisan. Nah, di sini terlihat dari layer itu ada tanda-tanda yang menunjukkan seperti tumpukan kertas. Yang mana hal ini itu menggambarkan sekali bahwa gambar mana sih yang mau kita tumpuk di depan gambar yang lainnya dan belakang gambar yang lainnya begitu Mas. Nah, yang sekarang adalah kekurangannya. Pertama mungkin ada kekurangan dari bahasa yang kurang universal dipahami semua orang. Yang pertama ada istilah ratakan pada saat kita mengunduh suatu file desain kita seperti pada PDF. Kan tidak semua pengguna awam itu mengerti kata ratakan ini apakah PDF-nya diratakan yang asalnya bergelombang atau apa gitu kan. Nah, makanya mungkin untuk perbaikannya kata ratakan ini bisa diganti seperti menggabungkan semua elemen menjadi satu lapisan gambar. Nah, maka tampilan desain akan terkunci dan tidak bisa diedit lagi di aplikasi lain.
Nah, juga bisa juga dengan ubah label, ganti dengan label yang lebih deskriptif seperti simpan sebagai gambar tunggal, dalam kurung tidak bisa diedit. Nah, gitu. Nah, alasannya karena untuk meningkatkan kejelasan dan membantu pengguna yang awam untuk memilih opsi tersebut dalam mengunduh. Oke, selanjutnya adalah tentang user control and freedom. Di sini saya akan bahas tentang 3 aspek yang sesuai, yaitu ada fitur yaitu undo atau redo untuk mengembalikan atau mengulang perubahan. Nah, kan kita pasti istilahnya nggak bakal sempurna juga kan kalau misalkan ngedit juga pasti misal kita ada kesalahan kecil gitu, kan nggak mungkin kita bakal ngulang dari awal. Makanya pasti ada fitur undo atau redo yang mana itu bakal mudahi dari pengguna itu sendiri. Terus juga ada tentang modifikasi elemen Canva, seperti contohnya kayak dipindah atau diubah ukuran. Mungkin yang belum saya mention adalah tentang penguncian elemen, yang mana kalau elemen itu dikunci maka bakal nggak bisa digerakin lagi. Jadi istilahnya tempatnya udah fix gitu. Yang mana itu bakal mudahin kalau misalkan ada pengedit yang lain. Terus yang ketiga adalah pengguna dibebaskan untuk memilih dan menggunakan template. Nah, tentu pasti kan pasti banyak penggunanya. Eh, itu juga banyak yang bakal menyumbang dari template itu sendiri. Contohnya di sini kayak ada tentang template perkembangan teknologi, template Cyber Monday, dan juga ada template The Digital Age and Information, dan bakal ada banyak macam-macam template lainnya. Nah, kemudian untuk aspek yang kurang sesuai apa nih? Nah, di sini saya bakal mention tentang fitur undo atau redo, yang mana itu nggak ada riwayat atau histori lengkap dari apa yang telah kita kerjain sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita mau undonya dari awal gitu, jadi kita mau nggak mau harus undo satu persatu secara manual. Nah, mungkin cara perbaikannya adalah bisa dibikin sistem history. Kayak di misalkan di Google atau di Chrome itu kan ada kan untuk history. Maka pengguna dapat langsung shortcut buat ke tempat di mana dia melakukan kesalahan itu. Terus di mana dia bakal melakukan kesalahan tadi. Jadi lebih cepat gitu sebenarnya. Nah, itu buat user control and freedom, konsistensi and standards. Yang tadi mungkin saya bakal ngutip tentang yang diomongin sama Aldo tadi, yaitu istilahnya kan di Canva itu sendiri banyak icon-icon yang istilahnya familiar gitu karena eh, berhubungan dengan real world gitu. Di sini tuh istilahnya juga sama kan, cuman bedanya di sini konsistennya adalah selain konsisten di real juga konsisten dengan aplikasi lain. Contohnya kayak di istilah gampangnya itu Microsoft Word gitu, kan ada fitur copy gitu. Nah, secara simbol-simbolnya itu sama. Nah, maka dari itu Canva itu juga menggunakan icon-icon yang bakal istilahnya konten dan relatif sama dengan aplikasi desain lainnya. Nah, tambah lagi dengan adanya shortcut shortcut umum yang jadi standarnya, yaitu Ctrl plus C buat copy dan Ctrl plus V buat paste gitu. Itu tadi untuk aspek sementara. Aspek yang kurang sesuai atau istilahnya kelemahannya yaitu shortcutnya itu tergolong terbatas jika dibandingkan dengan software desain grafis lain. Contohnya kayak Adobe atau enggak bisa dimisalkan di Word gitu. Kan ada kan untuk teksnya ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Mungkin sekiranya di Canva itu tidak ada shortcut buat itu contohnya. Nah, saran perbaikannya sendiri adalah ini sebenarnya agak sih, yaitu pengguna sendiri itu bisa custom sort. Nah, dengan benar membuat custom sort sendiri, itu bakal jauh lebih memudahkan pengguna dalam mengedit cara lebih simpel dan praktis. Ada error prevention. Nah, di sini selain adanya Undo atau Rido, di sini error prevention-nya adalah adanya fitur elemen otomatis yaitu snap to grid, sehingga posisi dari pemindahan elemen di Canva itu bisa sejajar dan rapi tanpa harus repot-repot memindahkan elemen secara manual. Kemudian juga ada fitur autosave, yang mana itu bakal bermanfaat untuk mencegah kehilangan desain. Nah, mungkin banyak kan masalah tentang entah laptop yang nge-freeze lah, atau misalkan koneksinya terputus, nah itu biasanya pasti bakal ke autosave gitu. Cuman ini juga nggak bakal positif juga kan, pasti bakal ada masalah-masalahnya. Nah, nih untuk di aspek yang kurang sesuai. Contohnya aja paling gampang tuh di snap to grid. Mungkin terlalu kaku ya. Untuk snap to grid terlalu kaku itu kan kita ngaturnya secara manual. Nah, tiba-tiba itu kita ke snap to grid-nya itu ke posisi yang nggak kita inginkan. Padahal misal kita mintanya sedikit, nah mungkin di snap to grid-nya terlalu banyak. Mungkin kayak gitu. Untuk saran perbaikannya sendiri mungkin bisa diberi opsi untuk mengatur opsi snap to grid. Jadi dari kita sendiri itu kita mau snap to grid yang ini. Cuman kita bisa meng-off-kan opsi snap to grid. Nah, selain itu juga tentang autosave tadi. Autosave sendiri itu kan cuma bermanfaat kalau misalkan kita dari misal jaringan nih, kita dari online terus tiba-tiba jaringan hilang jadi offline. Nah, itu baru bisa save. Cuman kalau misalkan kita offline terus-menerus itu kita kan nggak bakal bisa ngapa-ngapain dari desain itu sendiri. Mungkin dari Canva-nya sendiri bisa istilahnya ada mode offline-nya. Jadi kita nggak selalu melulu tentang online. Oke, itu untuk error prevention. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah prinsip recognition, return, dan recall. Artinya, sebuah aplikasi itu harus bisa eh, menebak apa yang diinginkan oleh pengguna daripada dia harus mengingat-ingat apa yang ingin dia cari.
contoh penerapan dalam Canva adalah pada fitur rekomendasi ajaib. Ketika pengguna ingin memilih sebuah elemen, dia akan mendapatkan rekomendasi baru yang memiliki gaya yang cukup mirip dengan elemen yang dia pilih. Lalu selanjutnya pada pemilihan template juga terdapat fitur yang serupa, yaitu template serupa. Selanjutnya, untuk pengguna yang ingin menggunakan lagi elemen atau template yang sudah dia pakai sebelumnya, terdapat fitur terakhir digunakan untuk elemen dan template, yaitu mereka menunjukkan elemen dan template yang digunakan terakhir kali oleh pengguna. Oke, lanjut ke aspek yang kurang sesuai, yaitu untuk mencari elemen dan template yang terlalu spesifik. Di Canva ini, jika pengguna mencoba untuk mencari sebuah elemen atau template yang spesifik, akan mengalami kesulitan. Jadi saran untuk memperbaikinya sendiri adalah bisa menggunakan pencarian berbasis visual, yaitu dengan mencari elemen yang mirip lalu kita cari sesuai dengan elemen tersebut. Atau enggak dengan tag yang lebih universal. Tagnya itu tidak tag sebuah elemen, tidak usah harus terlalu spesifik dan dibuat lebih universal agar pengguna dapat lebih mudah memilih elemen yang sesuai. Selanjutnya adalah flexibility and efficiency to use. Artinya adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak itu harus memberikan pengguna sebuah kenyamanan atau jalan pintas, bisa dibilang. Pada Canva sendiri menyediakan banyak shortcut yang dapat mempermudahkan dan mempercepat sebuah pekerjaan pengguna. Selain itu, ada juga fitur untuk mengubah ukuran desain sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, seseorang ingin mengubah desain yang awalnya Instagram post menjadi Facebook cover. Itu bisa dilakukan, tapi sayangnya fitur ini terbatas untuk pengguna Canva Pro. Selain itu, terdapat fitur untuk menyalin gaya penformatan dari suatu elemen ke elemen lainnya. Ini maksudnya ketika sebuah elemen memiliki font, jenis font, warna, huruf, itu bisa kita salin gaya font tersebut dan kita gunakan untuk font yang lain. Oke, next. Selanjutnya aspek yang kurang sesuai. Di Canva ini cukup sulit untuk mengatur objek dengan presisi hingga sampai angka-angkanya. Misal ingin mempresisikan sebuah objek itu harus di tengah banget atau di kanan banget dan semuanya harus align in one line, itu cukup sulit. Mungkin ada fitur-fitur yang dapat membantu menyesuaikan, tapi jika orang tersebut benar-benar ingin mencari presisi yang tinggi, itu cukup sulit. Jadi saran dari saya bisa menambahkan panel transformasi, yaitu menyediakan sebuah panel kecil atau kotak input numerik di bagian atas atau samping antarmuka saat objek dipilih, sehingga pengguna dapat mengetikkan nilai X, Y, lebar, tinggi, dan rotasi. Sebenarnya fitur ini sudah ada di Canva, tapi bagi pengguna awam itu cukup sulit untuk dicari dan ditemukan. Udah, oke, lanjut. Aspek desain yang selanjutnya itu ada aesthetic and minimalist design. Kalau aspek sesuai dari Canva itu sebenarnya estetik itu mungkin sedikit subjektif ya, tapi Canva ini sudah sederhana dan nyaman dilihat. Dan ketika pertama akses aplikasinya itu sudah langsung ditampilkan fitur-fiturnya, dan di dalam project pun di bagian kiri kita sudah bisa langsung melihat icon-icon dan toolsnya seperti teks, elemen, alat, dan lain-lain. Kemudian untuk aspek yang kurang sesuai, tampilan yang sederhana ini justru bisa membatasi ya, bisa mengurangi efektivitas dari pengguna desain, aplikasi desain yang sudah jago atau sudah mahir. Kalau sarannya mungkin disediakan opsi custom untuk layoutnya. Jadi mungkin yang sudah desainer tingkat lanjut gitu bisa mengatur sendiri kebutuhannya, ditambahkan ikonnya atau seperti apa biar sesuai kebiasaannya dan kemampuannya gitu. Next, selanjutnya ada help user recognize, diagnose, and recover from error. Di sini aspek sesuai, Canva itu sudah memberitahu errornya. Dalam hal ini ketika kita membuat ukuran custom untuk suatu project file, itu sudah diberitahu ada minimal dan maksimal dimensinya. Seperti yang dilihat ada tulisan merah, ada maksimal 211 sekian senti. Untuk yang aspek kurang sesuainya, mungkin Canva harusnya
memperjelas ya, mungkin nggak cuman diberi keterangan maksimalnya tapi juga alternatifnya. Misal orang mau desain banner besar ya sekitar mungkin 5 meter gitu. Kan mungkin bingung kalau cuman cuman maksimal 2 meter ntar cetaknya gimana. Nah, itu mungkin harusnya diperjelas, mungkin dikasih icon informasi gitu untuk alternatif diarahkan ke tipe file tertentu seperti PDF biar nanti saat pencetakan tuh desainnya tidak rusak gambarnya. Help and documentation. Dalam hal ini software menyediakan layanan atau fitur bagi pengguna untuk mencari bantuan atau informasi terkait masalah yang dihadapi. Aspek sesuai dari Canva itu Canva sudah menyediakan fitur untuk bertanya. Di sini fitur untuk bertanya juga sudah dilengkapi oleh AI. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan umum atau dengan bahasa yang berbeda-beda begitu Canva sudah cukup mampu untuk menjawab pertanyaannya. Tapi aspek kurang sesuainya mungkin beberapa pertanyaan yang terlalu teknis belum bisa dijawab oleh AI dan sistemnya. Sebaiknya Canva itu menyediakan opsi langsung di sampingnya gitu, opsi untuk bantuan yang akan dijawab langsung oleh staff dan karyawan. Dalam hal ini maksudnya yang menjawab manusia bukan sistem atau AI. Diberi opsi. Untuk user experience dari Canva sendiri, yang pertama ada UX positif. Nah, pertama itu pengalaman yang dirasakan dari memakai Canva adalah kita itu mendapat kontrol, atau empowerment. Nah, kayak gimana sih kontrolnya ya? Jadi kita tuh mendapatkan kontrol bebas atas desain kita sendiri. Nah, pemicunya itu mulai dari kita itu bisa memilih template profesional, terus juga menggunakan fitur drag and drop yang mudah, dan elemen desain yang sudah siap pakai terdapat di library-nya Canva. Nah, jadi apa sih gunanya? Nah, karena ketika seorang non-designer itu, ya seperti dijelaskan dalam oleh rekan saya juga tadi, bisa membuat postingan media sosial atau desain presentasi yang tampak sangat profesional hanya dalam beberapa menit. Nah, selanjutnya adalah rasa aman untuk bereksperimen. Nah, karena uh, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya tentang preventing error, menggunakan fitur undo itu sangat amat berguna, dan Canva ini memiliki riwayat versi. Nah, jadi riwayat versi itu menunjukkan bahwa gimana sih tadi itu apa aja yang diubah oleh orang-orang yang mendesain, yang mengedit desain ini. User experience negatif. Yang pertama, fleksibilitas yang kurang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika ingin mengedit ukuran gambar dengan presisi, itu cukup sulit dengan menggunakan aplikasi Canva. Menu tersebut berada di dalam menu posisi yang orang awam jarang ketahui, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, sistem pencarian yang kurang optimal. Lagi-lagi ini sudah saya jelaskan pada aspek yang kurang tadi. Ketika ingin mencari sebuah elemen yang cukup spesifik, sulit bagi pengguna untuk mencari di Canva. Selanjutnya adalah sulit untuk mengatur objek yang bertumpuk. Ketika sebuah desain memiliki banyak elemen yang tumpang tindih, memilih elemen yang spesifik menjadi tantangan. Meskipun terdapat menu posisi yang dapat menunjukkan setiap objek, fitur tersebut masih kurang efektif dan cukup sulit untuk diakses. Mungkin itu saja dari UX negatif. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kelompok kami mengenai analisis perangkat lunak Canva berdasarkan 10 prinsip desain. Nah, sekian, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.